Ujian sepak bola sedang dilaksanakan. Dia menjalani penalti terpenting dalam hidupnya. Pelatih meragukan kemampuannya. Namun kemampuannya lebih dari itu. Dia tidak pernah memakai sepatu saat menendang bola. Hal ini mempengaruhi perasaan kakinya. Lalu dia melepas sepatunya. Seseorang menjaga gawang. Bola dengan mudah memasuki gawang. Cerita ini diadaptasi dari kisah nyata. Kalian ingin tahu siapa yang ada di film ini? Di masa kecilnya dia tidak bahagia. Anak ini bernama Bandin. Dia mencintai sepak bola sama seperti yang lainnya. Tapi mereka hanya melihat bola asli di dalam buku. Mereka hanya bisa menggulirkan bola biasa. Meskipun dalam kondisi miskin, mereka menemukan kebahagiaan saat bermain. Matahari membakar bumi. Mereka sedang membawa kayu ke pasar untuk dijual. Setiap 5 kilometer, pedagang hanya memberi mereka 8 koin. Dan menyimpan uang yang dihasilkan. Mereka akhirnya sampai di pasar. Dan membeli bola asli. Tapi di pedesaan Afrika, tidak ada yang menjual bola sungguhan. Mereka sangat beruntung mendapatkan bola kulit. Bandin meminta penjahit membuatkannya bola. Tapi pakaian dan bola adalah dua hal yang berbeda. Anda penjahit yang buruk. Lalu mereka pergi ke tukang reparasi sepeda. Tapi sayangnya, mereka tak mendapatkan hasil. Impian menjadi superstar pun kandas. Anda tukang reparasi yang buruk. Mereka tetap bekerja keras untuk menjemput mimpinya. Pada saat ini, kendaraan relawan pun datang. Dokter wanita yang cantik memberinya sesuatu. Dia memberi Bandin bola sungguhan. Senyum bahagia tak bisa hilang darinya. Lalu dokter itu pergi. Bandin mewarnai bola itu dengan emas. Semua anak-anak bahagia dengan bola itu. Mereka bermain mengelilingi desa. Ketika mereka bermain sepak bola, tendangannya mengenai kepala seseorang. Dan lebih parahnya lagi, bola itu menjatuhkan besi panas ke tumpukan jerami. Dan dengan cepat membakar pondok ini. Bandin hampir membakar desanya. Karena tindakannya itu, dia sadar akan dihukum. Bahkan ayahnya hendak merebut bola itu. Dia lari dengan bola itu. Karena ayahnya akan menghukum Bandin. Dia mencari uang untuk membeli tiket pertandingan. Lalu bertugas sebagai asisten pengemudi. Bandin sedang menambahkan pendingin mobil. Sesampainya di kota, dia melamar pekerjaan di rumah jagal. Dan tinggal di kandang untuk sementara waktu. Bandin mengambil tanduk kerbau. Dan diberikan pada bos. Bagian tubuh yang selalu dibuang itu. Mereka merubahnya menjadi dekorasi untuk diperdagangkan. Di tempat ini mereka makan tanpa cuci tangan. Bagi mereka itu hanya membuang waktu. Karena mereka akan kehabisan makanan. Bandin beruntung memiliki paman yang baik hati. Dia memberi Bandin bagian makanannya. Aku sangat salut dengan Bandin. Jika bukan karena Bandin, mungkin tidak akan ada bintang sepak bola dari Afrika. Meski hidup susah, dia tetap bermain bola dengan semangat. Karena dia kecil dan pendek. Dia sangat lincah saat bermain. Seorang reporter melihatnya bermain. Saat dia menghampirinya, Bandin berbalik dan lari. Dia hendak memarahinya, dan memaksanya untuk kembali bekerja. Aku tahu kau tergila-gila sepak bola. Aku akan membawamu ke lapangan sepak bola. Saat ini, seorang pemain menendang bola ke atas tribun. Bandin segera mengambil bola itu. Pandangan puluhan ribu penonton tertuju padanya. Bandin pun menunjukkan ketangkasannya. Dan membuat penonton bersorak padanya. Seseorang merekam Bandin di atas sana. Pria itu melihat potensi pada Bandin. Dan memasukkan anak itu ke dalam mobilnya. Saat ini, dia memakai sepatu bola. Dan berkesempatan untuk bertemu rekan satu timnya. Meskipun hanya tim kecil, bakat mereka patut diakui. Mereka telah melalui banyak ujian. Di saat yang paling penting ini, pelatih meragukannya. Namun kemampuan Bandin terhambat. Karena dia belum terbiasa menggunakan sepatu bola. Hal itu mempengaruhi tendangannya. Saat dia melepas sepatunya, bola melewati gawang dengan rapi. Di mata pemain yang lain, dia bukan hanya yang termuda. Dia pun yang terpendek di antara mereka. Dan membuat semua orang cemburu dengan kemampuannya. Saat Bandin menjalani latihan yang keras, mereka menertawakannya. Karena dia yang paling muda. Lebih baik kau beristirahat. Pelatih pun tak ada di sini. Bandin mengabaikan mereka. Saat pelatih datang, mereka bermain dengan buruk. Dan mengabaikan Bandin. Pelatih pun memarahi mereka. Tak peduli besar atau kecil. Di lapang sepak bola semua itu sama. Kemenangan ini bukan untuk satu orang. Tapi untuk satu tim. Ini bukan tentang orang yang terbaik. Pelatih pun merubah cara latihan mereka. Agar menggunakan teknik mereka sendiri. Bandin menaklukkan semua anggota tim dengan mudah. Waktu dan usaha pun menunjukkan hasilnya. Akhirnya mereka kompak bersama Bandin.
Tapi Bandin merasa sedikit sombong. Pelatih berpikir bahwa dia harus menurunkan egonya, agar Bandin tidak menganggap dirinya yang terbaik. Saat pertandingan pertama, dia hanya bisa duduk di bangku cadangan dan menunggu penggantinya. Meskipun berbakat, dia hanya bisa duduk dan menunggu. Tapi masalah bertambah di pertandingan itu. Seseorang menyuap salah satu pemain lawan, agar tim lawan memenangkan pertandingan. Pemain nomor 4 dari pihak lawan sedang mengincar seseorang. Striker nomor 10 adalah sasarannya, agar dia cedera dan digantikan oleh tim cadangan. Selama pertandingan setiap serangan nomor 10 pun dihadang. Pemain nomor 4 tanpa ragu menghadangnya. Kesalahan itu begitu jelas. Penonton semakin memanas. Permainan pun berhenti. Saat memprotes, dia mendapat kartu merah dari sang wasit. Tapi tugasnya kini selesai. Dia telah mengeluarkan pemain nomor 10 itu. Karena dia terluka parah, Bandin sudah bersiap untuk ke lapangan. Dia melihat pada pelatih. Pelatih pun percaya padanya untuk memenangkan pertandingan ini. Sang pelatih memberinya kesempatan ini. Karena keterampilan Bandin membawa bola, pertandingan pun semakin memanas dari sebelumnya. Di bawah kendali Bandin, bola memasuki gawang berturut-turut. Tim Bandin akhirnya memenangkan pertandingan. Meskipun terlihat seperti pertandingan persahabatan biasa, tapi di mata mereka bukan seperti itu. Bandin membutuhkan energi yang banyak. Kini dia mendapatkan perpanjangan kontrak latihan oleh timnya. Karena dia masih di bawah umur, dia harus mendapatkan persetujuan ayahnya. Meskipun dia telah membakar kampungnya, pria itu membawanya pulang. Kini Bandin kembali ke kampung halamannya, lalu menghampiri ayahnya. Saat ini sang ayah pun memaafkannya. Bandin pun meminta restunya, agar dia menjadi pemain sepak bola. Sang ayah pun mendoakannya, agar Bandin dapat mencapai mimpinya, dan menjadi pemain yang hebat. Kini kontraknya telah diperpanjang. Mimpinya datang ke Prancis pun terkabulkan. Saat keluar dari bandara, Bandin memberikan alamatnya pada sang supir. Sang supir terkejut. "Berapa umurmu, anak kecil?" "Aku masih muda namun bermimpi besar." Hanya karena keluarganya miskin, semua orang menertawakan mimpinya. Tapi kini dia dapat membuktikannya. Kemiskinan yang sebenarnya bukan tanpa uang, tapi hidup tanpa memiliki mimpi. Cerita pun berakhir. Film ini berjudul The Golden Ball. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.